Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafiqatun Khairiyah dengan NIM 857863701 UPBJJ Semarang. Saya mahasiswa semester 6. Tujuan praktikum ini adalah yang pertama, menjelaskan aliran arus dalam suatu rangkaian listrik. Yang kedua, menjelaskan pengaruh tegangan terhadap suatu rangkaian. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan adalah baterai 3 buah, kabel lampu 2,5 volt, penjepit 2 buah. Selain itu, bahan yang akan saya uji adalah kawat besi, kawat tembaga, sendok perak, kayu karet, penghapus mata pensil, kertas, tas plastik, air keran, dan air garam. Selanjutnya, kita langsung saja ke praktik. Bahan pertama yang akan saya uji adalah kawat besi. Kemudian kita capit dan kita amati. Ternyata kawat besi dapat menyalakan lampu, artinya bersifat konduktor. Yang kedua adalah kawat tembaga. Kemudian kita capit dengan jepitan. Setelah itu kita amati. Setelah saya amati, ternyata kawat tembaga dapat menyalakan lampu, artinya bersifat konduktor. Yang ketiga adalah sendok perak. Kemudian kita capit dengan jepitan. Ternyata sendok perak dapat menyalakan lampu, artinya bersifat konduktor. Yang keempat adalah kayu. Ternyata kayu tidak mampu menyalakan cahaya, artinya kayu bersifat isolator atau tidak dapat menghantarkan listrik. Yang kelima adalah mata pensil. Setelah dicapit dengan jepitan, ternyata mata pensil dapat menyalakan cahaya atau lampu, artinya bersifat konduktor. Yang keenam adalah kertas. Setelah dicapit dengan jepitan, ternyata kertas tidak mampu menyalakan cahaya atau bersifat isolator atau tidak dapat menghantarkan listrik. Yang ketujuh adalah tas plastik. Setelah dicapit dengan jepitan, ternyata tidak mampu menyalakan cahaya, artinya tas plastik bersifat isolator atau tidak dapat menghantarkan listrik. Yang kedelapan adalah karet penghapus. Setelah dicapit dengan jepitan, ternyata karet penghapus dapat menyalakan cahaya, artinya bersifat isolator atau tidak dapat mengantarkan listrik. Yang kesembilan adalah air garam. Setelah kita amati, ternyata air garam dapat menyalakan lampu, artinya bersifat konduktor. Yang ke-10 adalah air keran. Ternyata setelah diamati, air keran tidak mampu menyalakan cahaya, artinya air keran bersifat isolator atau tidak dapat menghantarkan listrik. Selanjutnya, percobaan kedua adalah tegangan listrik. Alat dan bahan yang saya gunakan adalah 3 buah baterai, 2 buah jepit, dan lampu 2,5 volt. Pada percobaan pertama, kedua kabel disatukan pada kutub positif, artinya tidak ada tegangan listrik, sehingga pada rangkaian tersebut lampu tidak menyala. Percobaan kedua, kutub positif dan negatif disambungkan. Ternyata lampu dapat menyala dengan redup, karena semua tegangan yang dihasilkan oleh baterai A memiliki kapasitas baterai 1,5 volt. Sedangkan lampu yang digunakan 2,5 volt hingga daya baterai kurang cukup menyalakan lampu. Dalam kondisi terang, pada percobaan ketiga, baterai ditambah 1 buah kemudian disusun secara seri. Ternyata lampu dapat menyala terang karena ada baterai yang dirangkai menghasilkan tegangan yang lebih besar sehingga mampu menyalakan lampu. Pada rangkaian keempat, saya tambahkan lagi 1 baterai, ternyata lampu menyala terang. Karena 3 baterai yang dirangkai secara seri,
akan menghasilkan tegangan yang lebih besar, sehingga lampu lebih terang dari sebelumnya. Jadi kesimpulannya adalah benda-benda yang menghantarkan listrik disebut konduktor, sedangkan benda yang tidak menghantarkan listrik disebut isolator. Berdasarkan hasil pengamatan kawat besi, kawat tembaga, sendok perak, grafit, mata pensil, air garam termasuk konduktor, sedangkan kayu, karet penghapus, kertas, tas plastik, dan air keran disebut isolator. Pada percobaan kedua, yaitu tegangan listrik, baterai yang dirangkai seri akan menambah tegangan yang lebih besar. Semakin besar tegangan baterai, maka semakin besar tegangan yang dialirkan ke lampu. Sekian video praktikum dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.